Wow, nah teman-teman, ini peta Singkawang ya teman-teman ya. Peta kota Singkawang di zaman masa kolonial Belanda, yang mana ini merupakan kota Singkawang sudah dikenal dan sudah dianggap sebagai kota oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan bahkan dimulai di tahun 1887 teman-teman. Ternyata kota Singkawang petanya di tahun 1887 itu sudah ada. Nah, ada apa aja yang akan kita bahas di dalam video ini, teman-teman simak terus ya videonya, jangan di skip-skip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semuanya selamat saya ucapin ya teman-teman ya. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata arus. Ya teman-teman, sebelumnya video di awal tadi kita melihat sebagian atau di awal-awal itu peta kota Singkawang ya. Peta kota Singkawang di tahun 1887. Nah, kebetulan Reja ini hobinya memang suka sejarah. Kebetulan kemarin Reja dapat dokumen dari Museum Nederland Indies. Nah, Civil Administration atau NICA, yaitu sebuah dokumen peta kota Singkawang di masa kolonial Belanda. Itu Singkawang ternyata sudah diperhitungkan atau sudah dianggap sebagai kota ya. Cuman walaupun sebagian wilayahnya masih terbilang kecil ya, karena masih banyak hutan. Dan kebetulan peta tersebut dibuat pada tahun 1887 teman-teman. Nah, jadi sudah sangat cukup tua ya kalau dilihat dari perkembangan kota Singkawang. Nah, ini beberapa video cuplikan kota Singkawang di tahun 2023 yang sudah sering teman-teman lihat di channel YouTube Reja Singkawang, atau di Facebooknya Fansfact Reja Singkawang, atau di Facebooknya Sahreja Meaiga. Nah, kali ini saya akan membawa teman-teman jauh ke belakang, tapi bukan di belakang rumah ya, tapi jauh ke belakang di tahun 1887, yang mana kita akan mereview peta tersebut. Tentunya yang sangat asik sekali, karena nanti kita akan melihat secara langsung kota Singkawang di tahun 1887 seperti apa, beserta foto-foto yang Reja dapatkan dari dokumen Museum Nederland Indies Civil Administration atau NICA ya, atau Nederland Belanda, atau Londo lah disebutnya. Nah, ini adalah daerah skip lama. Ini video-video yang Reja tampilkan ini adalah daerah-daerah kota Singkawang yang dulunya merupakan kawasan daerah kota Singkawang. Nah, jadi Singkawang ini sudah cukup tua juga ya teman-teman ya. Bahkan petanya dibuat oleh pemerintah Belanda itu tahun 1887, berarti kota Singkawang dari sebelum-sebelumnya udah ada ya. Bahkan udah cukup ramai ya teman-teman ya. Makanya Singkawang ini termasuk dalam jaringan kota pusaka Indonesia, yang mana memiliki nilai sejarah yang dibangun di masa-masa ya zaman-zaman Bahola lah bahasanya kan. Nah, ini adalah di sekitaran kota Singkawang, yang tepatnya di daerah pasar di depan Masjid Raya. Ini juga merupakan dulunya sudah ada ya, di zaman-zaman Belanda itu di daerah ini juga sudah ada. Nah, nanti akan kita bahas daerahnya, namanya apa dulu ya, terus dulunya ini tempat apa. Nah, nanti teman-teman bisa bakalan tahu. Makanya simak terus videonya, jangan di skip-skip, karena skip tuh bahasa Belandanya adalah kota, yang mana di Singkawang itu ada dua skip lama dan skip baru. Nah, jangan teman-teman tambahin lagi skipnya, jadi 3 skip nanti ya kalau teman-teman nontonnya di skip-skip. Nah, jadi Singkawang ini di masa tersebut memang identitas kota Singkawang ini, pertama namanya juga udah Singkawang. Yang kedua, wilayahnya ini masih di dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Tapi secara kewilayahan, kota Singkawang ini masih boleh dibilang daerah kerajaan Sambas ya teman-teman ya. Nah, karena di masa itu Indonesia itu masih bernama Nusantara, yang mana kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara itu maksudnya hubungan antar daerah yang ada di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Borneo, wilayah Sumatera, itu masih bersifat seperti hubungan kerajaan, antar kerajaan. Tapi antar kerajaan juga ada yang berperang ya teman-teman ya.
Nah, jadi pas kebetulan di peta tersebut wilayah kota Singkawang ini di masa itu sudah merupakan wilayah kota yang dianggap pemerintah Belanda merupakan daerah yang mesti diduduki. Nah, makanya di peta tersebut ada, nanti ya akan Reja jelaskan, ada perkantoran, terus ada pemukiman, terus ada beberapa instalasi instansi militer yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Nah, supaya teman-teman tahu sejarahnya kota Singkawang, dan biar kita ini tidak tahu hanya kota Singkawang sebagai kota toleransi, kota amoy, kota pusaka, kota wisata, dan bahkan juga buat warga kota Singkawang biar tahu dengan kota Singkawangnya ini dulunya seperti apa. Nah, teman-teman silakan share video ini ke mana-mana. Silakan biar teman-teman bisa lebih tahu dan kita seluruh kota Singkawang bisa lebih tahu tentang Singkawang. Nah, ya enggak. Jadi kebetulan Reja hobinya memang suka mencari-cari informasi tentang sejarah dan segala macamnya. Jadi kebetulan Reja bikinkanlah konten ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya penikmat channel YouTube Reja Singkawang dan Facebook Sah Reja Mega. Yuk kita lanjut ke pembahasan peta. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan melihat perbandingan petanya Singkawang yang di tahun 1887 dengan peta Google Earth yang sekarang ya. Nah, kita akan melihat kondisi Singkawang yang dulunya seperti yang tertera di dalam peta tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat Singkawang di masa sekarang. Oke, kita buka peta kota Singkawang. Nah, ini dia kota Singkawang. Nah, sekarang wilayah kota Singkawang ini udah cukup luas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, kita hilangkan dulu garisnya. Nah, sekarang kita melihat daerah yang dulunya sudah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda ya teman-teman ya. Oke, kita ambil dari pusat sini. Nah, ini petanya ya teman-teman ya. Cuman petanya ini size-nya besar teman-teman, jadi agak susah kita menggerakkannya. Cuman mau Reja putar-putar dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini peta yang Reja temukan di zaman Belanda ini di tahun 1887. Nah, ini teman-temannya tolong diplototin teman-temannya di bulan Februari, mungkin di saat bulan Valentine ya. Ini ada bahasa-bahasa Belanda yang sedikit kita belum paham ya. Oke. Nah, ini adalah dari ini kalau menurut asumsi Reja ya. Menurut asumsi Reja, ini adalah jalan skip lama. Ini ada benteng ya teman-teman ya. Nah, ini adalah jalan pemuda, jalan Satria, jalan Ksatria atau rumah sakit DKT ya. Nah, ini sungai ya, sungai yang sekarang ini jembatan Agen nih teman-teman. Jembatan Agen sudah ada nih teman-teman. Bayangin teman-teman, jembatan ini dari tahun berapa. Nah, ini perempatan lampu merah ya. Nah, nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Nah, ini bentuk petanya seperti ini. Nah, sekarang kita ke Google Earth. Nah, jadi ini jembatan Agen yang tadi itu. Nah, cuman nggak tahu gimana mutarnya ini ya. Atau ini ya kali ya. Kita putar-putar. Nah, seperti ini jembatan Agen. Nah, berarti ini teman-teman, pusatnya kota Singkawang seperti ini. Nah, ini berarti bentengnya ada di sini teman-teman ya. Atau di sini ya. Nah, ini. Nah, terus sampai sini teman-teman. Jadi kota Singkawang itu, ntar kita kasih peta dulu. Nah, nah, kota Singkawang itu seperti inilah teman-teman dulunya ya. Sampai gereja Katolik ya, gereja Katolik Jan Pringgoro. Nah, seperti inilah dulunya Singkawang itu, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita akan melihat secara detail peta-peta tersebut apa aja yang ada di masa itu ya teman-teman ya. Oke, yuk. Nah, teman-teman, kalau kita melihat jenis
peta ini ya, di tahun 1887 ini kita nggak tahu lah ya apakah peta ini diperbarui lagi terus diupload. Tapi memang pada saat Reja mendapatkan foto ini di dokumen tersebut, tanggal uploadannya itu memang tidak ada ya teman-teman ya. Nah kalau kita melihat dari kertasnya, ini memang kertas model zaman dulu kala ya. Terus tapi kalau dilihat dari jenis tinta atau jenis tulisan yang dipakai ini memang boleh dibilang sudah berwarna dan memiliki sesuatu keistimewaan ya. Nah ini kita bisa lihat dokumen yang terdaftar di Konseling Institute for Toll Land and Volkenkunde Leiden. Nah entah mungkin betul atau salah saya nyebutkannya, tolong diperbaiki ya teman-teman ya. Nah ini merupakan suatu kayak macam kedinasan ya, topografi Berau. Mungkin maksud dia ini dinas bagian pemetaan ya, Batavia. Ini merupakan Batavia ini adalah merupakan daerah atau Jakarta, ibu kotanya Hindia Belanda lah, Desember. Jadi di bulan Desember ini peta ini dibuat, tapi di launching di bulan Februari. Nah 1887 dengan nomor urut 911. Nah ini peta yang ke 911 ya. Nomornya ini dicoret enggak tahu kenapa. Diberi keterangan West Borneo atau Kalimantan Barat. Nah jadi nama Kalimantan Barat ini sudah ada di zaman itu ya teman-teman. Nah ini nama-nama Jawa Pasiran apa, nanti Reja jelaskan ya dengan keterangan-keterangannya ini seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita ke judulnya dulu ya. Kalau dilihat ini sih memang tulisannya udah lumayan bagus teman-teman. Nah ini judul petanya ini Kaart. Nah Kaart van den Vierkanten Vol Government Groundbed de Singkawang Operdeng apa nih Opeknemen and Kat Golbaba. Pokoknya inilah bahasanya. Nah ini kalau ini skala ini kita udah tahu lah pasti ya. Skala 1 berbanding 5000 dalam arti 5000 cm ya teman-teman ya. Berarti di sini keterangannya 500 m, 500 meter, bukan 500 miliar ya teman-teman ya. Valvan 1507 m. Nah ini sudah bagus sekali teman-teman tulisannya. Ini pakai percetakan kayaknya. Hoogten Legend of 2.5 m onder Lindeng Avasten Hegetal. Ini Samsul Wido sama Bang Edward dan beberapa pasukan Belanda yang ada di pesan terakhir pun bingung bacanya itu. Ini Belanda sendiri tuh, Belanda KTP Singkawang ya. Apalagi Reja yang bacanya ini, oh ampun, NB. Nah ini namanya ya Haji atau bukan Haji lah. Ini Van He, mungkin nama entah bapaknya atau nama marganya lah. H. van de Wall. Nah, sekarang kita artikan di sini dalam bahasa Indonesia maksud dari tulisan ini apa gitu ya. Oke, kita udah Reja siapkan. Nah, ini tulisan sesuai dengan yang ada di peta ini, van de pokoknya. Nah, ini artinya teman-teman, dari tiang persegi ya, dari tiang persegi gubernuran wilayah pada Singkawang direkam dan dipetakan pada Februari 1887. Garis elevasi. Nah ini cut nih berarti garis elevasi nih teman. Bukan dipetakan, cut nih peta namanya ya, cut ya. Cut, tolong diingat ya teman-temannya. Siapa tahu nanti teman-teman ke Belanda pingin tahu daerah Belanda di mana. Kalau misalnya nanya peta, orang Belanda tidak bakalan tahu. Tapi tanya di mana cut. Nah garis elevasi pada jarak 2,5 meter di bawah. Nomor ditempatkan pada titik-titik yang ditandai dengan menunjukkan tinggi mutlak dari titik-titik di M, di meter berarti. Nambah berita. Oh, nambah berita berarti zaman Belanda sudah ada nih teman-teman nih, NB. Pengejaan nama-nama tersebut mengikuti kamus Melayu Belanda. Nah, entah gimana model Melayu Belanda nih teman-teman ya. Saya juga bingung. Kalau Melayu Belanda mungkin seperti kayak gay, jadi kita ini harus makan tempuyak. Nah mungkin seperti itulah kali ya Melayu Belanda. Nah ini arti dari judul peta tadi ya teman-teman ya, supaya teman-teman paham. Nah oke, sekarang kita beralih ke wilayah yang pada saat waktu itu sudah dibuat oleh
pemerintah Belanda. Nah teman-teman, Kogelvanger. Nah ini apa ya? Kita coba ketik dulu ya, Kogelvangers. 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 Kogelvanger. Penangkap peluru. Kogel. Oh, ini N. Iya, penangkap peluru teman-teman. Penangkap peluru, betul enggak? Kogelvangers. Oh, ini mungkin ini teman-teman, kayak sejenis lapangan tembak ya. Nah, ini memang wilayah skip lama ya. Jadi ibaratnya skip tuh bahasa Belandanya itu adalah lapangan tembak. Coba kita ketik skip. Atau skip. Kok Afrika ya. Ya udah, kita lewatkan dulu. Nah, ini lapangan peluru, lapangan tembak maksudnya ya. Nah, ini dulunya wilayah skip lama ini dinamakan Jawa ya teman-teman ya, Jawa. Nah, ini ada kayak bangunan-bangunan, teren nih, apa ya, teren nih. Nah, ini merupakan wilayah komplek perumahan warga kayaknya ya. Nanti kita lihat apa artinya. Nah, ini jalan terakhir ya teman-teman ya, jalan terakhir. Ini ada jembatan. Ini saya rasa ini di sekitaran Simpang Hansip kali teman-teman ya, karena ini ada jembatan yang sekarang dekat markas veteran ya. Nah, ini jalan. Nah, ini teman-teman, Redoute. Aduh, rambut gimbal. Redoute. Kok rambut gimbal? Benteng. Nah teman-teman, berarti ini benteng ya teman-teman ya. Jadi dulu jalan skip lama ini dari perempatan lampu merah ini. Nah, perempatan lampu merah. Terus ini kan lapangan Tarakan, rumah sakit DKT ya. Ini mungkin markasnya yang sekarang nih, yang sekarang. Nah, sekarang kita lihat nanti. Nah, ini mungkin yang sekarang, yang markas Belanda. Yang sekarang jadi Asrama Natuna. Coba kita buka ya. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini. Ini yang sekarang menjadi markas Belanda. Asrama Natuna ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat peta zaman dulunya ini. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini markas Belanda. Tapi ini foto setelah perang kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan, sekitar tahun 1946-47. Jadi di masa tahun 1800-an kondisinya ini masih berbentuk kayak bangunan benteng lah kan. Ini ada sungai-sungai ya teman-teman ya, untuk mengelindungi benteng. Nah, jadi jalan yang sekarang ini mungkin seperti ini teman-teman, jalan gini ya. Nah, ini cuma sampai sini, tapi kalau sekarang ini sampai ke Bukit Batu apa segala macam ya. Nah, Hogebom. Hogebom, coba kita ketik Hogebom. Pohon tinggi ya Allah, pohon tinggi pun ditulisnya teman-teman. Nah, ini ada ikan teman-teman. Berarti di sini banyak ikan teman-teman ya. Nah, enggak tahu ini ikan atau pohon tinggi ya, kurang tahu juga saya. Nah, jadi ini merupakan taman ya, sepertinya taman atau apa, kita kurang tahu lah. Jadi wilayah kota dulunya di Singkawang ini merupakan daerah skip lama yang sekarang ini jadi komplek Asrama Natuna, rumah sakit DKT, dan segala macam. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat kota pusaka Singkawang, nah inilah kota pusaka yang harusnya pemerintah bangun ya. Yang harusnya pemerintah kota Singkawang bangun, bangunan-bangunan tuanya harus dilestarikan. Karena ini yang dimaksud dengan kota pusaka, kota tua yang ada di Singkawang. Nah, jadi ini yang harusnya dibangun. Wilayah skip lama, terus wilayah Masjid Raya. Nah, Chinese Temple nih Pekong Pasar yang sekarang ini ya teman-teman ya.
Nanti kita bahas semua ini teman-teman. Tenang aja teman-teman. Teman-teman jangan sampai lewatkan videonya, ini sangat menarik sekali ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita bergeser ke atas ini teman-teman. Ini adalah bangunan-bangunan rumah warga ya. Ini Jawa yang sekarang menjadi kelurahan Kampung Jawa. Nah, ini masih ada petak-petak nih. Kalau kita lihat keterangannya, ini yang petak-petak ini sawah teman-teman ya. Nah, sawah. Jadi bahasa Belanda tuh sawah ya. Tolong diingat ya. Bahasa Belanda itu sawah ya teman-teman ya. Nah, terus ini ada apa lagi ya? Nah, ini ada pohon-pohon kelapa lah. Ini tidak perlu kita tahu lah nih, pohon kelapa ada pastinya. Nah, ini Sungai Singkawang ya teman-teman ya. Nah, ini Sungai Singkawang nih, jembatan Agen 2. Jembatan Agen 2. Nah, jadi dulu di sini nih ada sungai teman-teman. Ada sungai kecil. Ini kalau nggak salah mungkin di sekitaran ini apa namanya, jalan tengah ya, jalan tengah yang sekarang ini jalan tengah. Nah, ini dulunya ada Steher ya. Ini perempatan lampu merah. Kita kalau ke Kampung Jawa terus jalannya mungkin kalau sekarang nih belok ke sini ya. Nah, ini Asrama Natuna ini kan sampai sekarang nih masih di sini wilayahnya ya. Nah, ini sungai-sungai yang sekarang. Nah, ini yang sekarang jalannya pemuda ya, jalan pemuda. Nah, ini Taman Burung teman-teman. Jadi kalau sampai sini nikung ya, nikung. Nah, ini jembatan yang ke M Suni ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu, ini jembatan gantung. Nah, ini mes daerah teman-teman. Mes daerah dulu depannya ada jalan. Nah, sekarang di lapangan. Nah, ini ada bendera Belanda menandakan bahwa ini adalah pusat pemerintahan Belanda. Nah, ini pulau yang sekarang menjadi Taman Toleransi. Nah, ini adalah seperti kayak Margacia ya, komplek Margacia. Terus ini sungai. Nah, ini Masjid Raya nih teman-teman ya. Masjid. Nah, ini tulisannya Mesigit kali. Ini masjid. Terus ini yang di samping Bank Mandiri yang menjadi kemarin tuh itulah pokoknya ya. Karena ada sedikit cerita masalah ini. Tiang bendera ini dulunya dipergunakan oleh Belanda untuk mengibarkan bendera Belanda. Tiang bendera yang kemarin sempat menjadi perbincangan warga kota Singkawang. Nah, ini jalan yang depan Masjid Raya ya teman-teman. Nah, sebenarnya enggak, bukan. Ini jalan yang setelah kita melewati Bank Mandiri belok nih Masjid Raya. Nah, ini simpang Yosudarso. Ini ke pasar, terus Ponegoro, terus ini belok ke Jalan Kurau. Nah, jadi Jalan Kurau ini ada Pekong nih teman-teman. Pekong vihara kita yang Bumi Raya yang tengah-tengah tuh ya. Cuman jalan di sini belum ada Jalan Sejahtera. Ini baru Jalan Niaga terus sampai ke Jalan Patung Naga ini teman-teman. Nah, ini karena ini ada sungainya ya. Nah, dulunya Pasar Hongkong nggak ada nih teman-teman. Jalan Budi Utomo, Jalan Setiabudi ini nggak ada nih ya. Tahun-tahun itu belum ada. Nah, ini jalan pasar ke Tugu Naga. Nah, ini jembatan Pasar Ikan lah ya. Nah, terus ini ada pulau-pulau nih, nanti kita kita cek ya agendanya. Nah, ini udah jalan Ponegoro hingga ke Pasiran, Chinese Temple. Ini yang sekarang ada lapangan basket teman-teman. Yang lapangan basket tahu enggak teman-teman, dekat BNI. Nah, jadi ini juga merupakan Pekong tua ya, karena di masa tahun 1887 Chinese Temple ini sudah ada ya. Nah, ini Jalan Ponegoro. Nah, ini merupakan kek. Nah, kita cek dulu kek apa ya. KERK gereja. Nah, jadi inilah gereja Katolik yang ada di Jalan Pangeran di Ponegoro. Nah, posisinya ya betul ya teman-teman ya. Jadi tidak salah petanya. Sui Keriet AP sekretariat kayaknya ya. Sui Keriet Sui ke
Gula pula nih. Suike RRIET Sukieret RRI. Oh, ini berarti kebun tebu nih teman-teman. Samping gereja dulu nih kebun tebu. Nah, terus nih pasiran ya teman-teman ya, jelas namanya masih pasiran sampai sekarang ya teman-teman ya. Tolong jangan diubah ya nama pasirannya. Cuman dulunya ada Jawa Pasiran. Terus Van Sedau berarti menuju Sedau. Jadi dulu tidak ada yang namanya Sekok apa ya. Jadi ini Sedau, Sekok mungkin ada tapi tidak diperhitungkan dalam pembuatan peta ini. Hanya langsung patokannya Sedau ya. Van Montrado. Nah, Hogebom tadi apa ya? Lupa saya. Nah, teman-teman bisa lihat ini Sukieret, kebun tebu lagi, Chinese Temple nih, Pekong, Sungai Singkawang, Singkawang ya, Sungai Singkawang ya teman-teman ya. Nggak mungkin nih ini saya Singkawang. KC ini apa ya? Tapi nggak mungkin lah KFC ya. Kentucky Singkawang, mungkin dapur Singkawang. Melayu, nah ini kampung Melayu teman-teman ya, kampung Melayu. Nah teman-teman bisa lihat kampung Malajoe. Kalau tidak percaya kita ketik Malajoe. Nah Malajo, Malajoe. Pokok Melayu lah berarti. Kok ini bahasa Esperanto, Malajo. Nah, Van de Kuala Singkawang. Nah, ini menuju Kuala Singkawang ya. Ini betul ya, Masjid Raya. Terus sana sampai ke pelabuhan, sampai ke Rumah Melayu, sampai ke Pelabuhan Kuala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tidak bisa kita bahas semuanya ya. Ini bisa 7 hari 7 malam kalau kita bahas ini teman-teman. Nah, ini jalan menuju arah rumah saya nih teman-teman. Ini habis perempatan lampu merah kan. Ini kan Ayam Mulakan nih kalau sekarang. Nah, ini jalan menuju ke rumah saya, Roban. Nah, terus ini Karkot nih, Kerkov apa ya? Kerkov, bentar teman-teman. Kerkov. Makam. Nah, teman-teman, makam. Ini makam nih. Ini saya rasa ini di belakang puskesmas ya, teman-teman ya. Ini kan ada puskesmas Condong nih. Di belakang ini memang ada makam. Nah, memang di situ ada makam Katolik, ada makam Kristen, terus ada juga orang Manado di situ ya. Termasuk kakek istri saya. Dari sebelah bapaknya, dari sebelah mamanya juga dimakamkan di sini. Ini beberapa pasukan Kenil dulunya juga dimakamkan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini jalan terus. Nah, ini sampailah ketemu Montrado. Nah, ini jalan menuju Montrado. Jadi Pak Jintan, Kulor, Nyarongkop, Bagak Sahwa, apalagi Buduk ya, belum diperhitungkan dalam peta ini. Atau rumah sakit jiwa ya teman-teman ya. Jalan arah menuju sana ya. Nah, ini kita akan melihat ini bangunan kuning-kuning ini apa ya. Oke. Kita lihat agenda Houtenhuizen. Oke, Houtenhuizen. Rumah kayu. Nah, berarti ini pemukiman ya teman-teman ya. Pemukiman bambu hujan ini berarti perumahan bambu. Waduh, berarti zaman dulu rumah-rumah orang tuh pakai bambu teman-teman ya. Waterput ya, waterput tempat pemandian kayaknya. Sumur air. Nah, berarti zaman dulu Belanda itu sudah membangun beberapa waterput atau sumur air. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini seperti ini ya. Nah,
Ini AR warning fund asisten residen, ini artinya asisten residen ya, asisten gubernur. Nah ini G3 Fund The Sultan Fund Sambas ya teman-teman ya. Ini kodenya D. Oke, kita lihat D Sultan Sambas, berarti di sini udah jelas ya teman-teman ya. Ini memang bangunan yang tadi saya bilang, ini simbol D ada bendera. Ini adalah Anuan Sambas, Sultan Sambas. Mungkin kayak Sultanan Sambas ya. Ini Gamak Hitage. Coba kita artikan Gemacit, Gemaceha, 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 tik D. Orang yang berwenang di Kesultanan Sambas. Nah, disitulah rumahnya teman-teman. Ini rumah residen AKC. Ini warning fund the Kapiten de Cine. De Cine pula. Chinese. Warning fund the Kapiten Cina. Berarti ini merupakan Kapitan Cina ya. Ini sungai ya, River S sungai tadi. Astronomi Station of 3M Hokte. Ini posisinya Singkawang. Posisi di 00 derajat 55 lintang apalah pokoknya. Ini dari Batavia. Posisi Singkawang ini 2 derajat 11 apa pokoknya ini. Nah ini dari Greenwich. Ini Greenwich ini kayak sejenis kayak patokan jam ya, kalau tidak salah saya Greenwich, wilayah Greenwich. Misalnya seperti itu. Nah ini asisten residen. Terus militer kantin, berarti ini kantinnya militer ya. Maksudnya nanti mungkin ini seperti kayak pos penjagaan militer. Kalau tidak salah saya lihatnya ini di daerah sini nih teman-teman. Nah di daerah sini nih kantin militer. Nah terus ada apa lagi nih ya, Tropen Kompemen dan Military Kantin. Ini 1, 2, 3 ya. Kita lihat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 5, 7. Nih ada nomornya 1, 2, 3. Nah ini 4. Nah ini 2 nih teman-teman. Militer punya ini teman-teman ya. Termasuk ini militer 1 ini. Nah ini kantinnya teman-teman, yang dibilang tadi kantin ya, tempat jajan para militeri. Nah terus kita lihat lagi 7 kantor Foundasi Residen Gevangenis. Ini apa nih? Gevangenis ya. Penjara teman-teman, penjara Gevangenis nomor 6. Coba kita cek di mana posisi penjara di masa itu. Nomor 6. Di mana ya? Nah teman-teman, ini ada masjid di sekitaran di sini ya. Ini termasuk masjid yang cukup lama berarti ya teman-teman ya. Cuman daerahnya persisnya di mana kita kurang tahu nih. Kayaknya di daerah sekitaran Kampung Jawa ini teman-teman. Masjidnya ini udah cukup lama juga masjidnya ini. Dibangun di masa kolonial Belanda. Nomor 6. Harusnya di sini ya penjara teman-teman ya, karena penjara yang sekarang jadi Rubasan itu dulunya adalah penjara Belanda teman-teman. Kita cari dulu nomor 6 di mana penjaranya Singkawang. Kalau ini nomor 9 ya. Nomor 6. Ini nomor 3.
nomor 4, nomor 5, 7, 8. Nah, nantilah kita cari lagi ya teman-teman ya. Nah, terus nih teman-teman, Chinese Graven ini mungkin kuburan Cina, kuburan Muslim. Omor Hining nih batas ya, Parit Slot, Brook the Duiker. Nah, Vigener nih mungkin danau ya. Vigen V I J V E R V I J V E R. Kolam. Nah, kita lihat ya, ini kolam, ini sungai. Kolam yang dibuat di sini, terus di sini ya teman-teman ya. Jadi banyak kolam dulu dibuat oleh pemerintah Belanda ini, enggak tahu fungsinya apa, mungkin untuk pengairan atau pertambakan udang, ikan apalah mungkin ya, untuk mensejahterakan rakyat Singkawang pada masa itu. Moerasnya apa ya? Moeras rawa. Nah, dressing tren, bambu nipah, ini pohon bambu, pohon nipah. Rick Bowman deretan pohon. Nah, deretan pohon. Nah, jadi Tegal nih sawah ya. Nah, jadi teman-teman, dulu pemerintah Belanda itu lebih terfokus kepada agraria ya. Kalau dilihat dari pemetaan mereka ini, terfokus kepada pembangunan agraria, mungkin untuk mensejahterakan warga atau mereka sendiri ya, membangun beberapa perkampungan, baik itu dari kolam-kolam ikan nih seperti ini, terus persawahan, terus pohon-pohon ya. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan bahwa Singkawang ini merupakan kota daerah yang dulunya di masa kolonial Belanda itu sudah dibilang sangat modern dan bahkan dianggap sebagai daerah yang sudah diperhitungkan, sampai mereka membuat peta khusus Singkawang ya. Tapi nanti Reja bakalan lihat juga peta Pontianak, mungkin ada ya, Bengkayang, Sambas, Sanggau, apa segala macam, nanti kita cari. Karena mencari benda ini sangat sulit teman-teman. Ini perlu pematangan dan perlu kejelian ya. Dan tidak mudah mendapatkan peta ini. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen mengadopsi foto-foto zaman dulu kala yang teman-teman sulit dapatkan, bisa teman-teman kunjungi Facebook Reja, Facebook Sah Reja Miaga. Teman-teman bisa buka album sejarah, nanti teman-teman bisa ambil aja foto dari situ. Yang penting teman-teman jangan sampai mengubah bentuk, apalagi sampai di watermark ya, supaya keaslian sejarahnya itu tidak berubah teman-teman. Karena kalau sudah teman-teman ubah, apalagi teman-teman kasih watermark, seolah-olah bahwa teman-teman nih yang punya foto tersebut, sedangkan yang tukang foto, yang tukang buat itu aja namanya nggak ada di teman-teman. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kita sedikit profesional teman-teman. Jangan merusak nilai sejarah, apalagi sejarah ini sudah banyak disembunyikan dan sudah banyak diputar-putar ya. Jadi jangan sampai kita udah dapat sejarah asli, kita juga rusak gitu ya. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya, karena hidup sudah susah. Oke, ini adalah peta yang boleh teman-teman share. Silakan nanti ambil dari Facebook. Termasuk juga video ini kalau bermanfaat silakan di share. Jangan malu-malu, jangan takut Reja jadi terkenal. Tapi ambil manfaat dari apa yang udah Reja buatkan untuk teman-teman semuanya ya. Foto litografik Kleurendracht, memang bahasa Belanda ini susah ya teman-teman ya. A I U E O nya itu nggak ada teman-teman. Nah, ini Kon Institut V.D Taal Lan en Volken Kunde van Net Indi Segravenhek. Nah, pokoknya itulah bahasanya teman-teman. Oke, baik teman-teman, demikian dulu konten kita yang ini tentang membahas kota Singkawang. Yang mesti harus teman-teman ketahui juga, Singkawang itu seperti apa dulunya, sejarahnya. Sehingga Singkawang saat ini yang teman-teman lihat di konten-konten Reja ini
di channel YouTube Reja Singkawang ini, atau di Facebooknya Syahreja Meaga ini, atau di fanspage-nya Reja Singkawang ini, atau yang teman-teman sering lihat di channel YouTube-nya Singkawang Momen, terus di Singkawang Fodi, terus di Bang Junaidi, pokoknya Bang Norman, Pak Haji Norman, atau channel-channel YouTube yang membahas tentang Singkawang lah intinya kan. Nah, yang sering teman-teman lihat Singkawang saat ini dengan Singkawang di masa itu, di masa sejarahnya dulu di tahun 1800-an seperti itu. Nah, nanti selanjutnya Reja juga akan membikinkan konten tentang Singkawang yang berdasarkan foto-foto sejarah yang Reja temukan dari museum Belanda atau museum Netherlands. Banyak sekali teman-teman foto-foto itu yang teman-teman bisa copy dari Facebooknya Syahreja Meaga. Cari aja album sejarah peninggalan Kalimantan Barat. Di situ nanti teman-teman bisa copy. Yang penting jangan diubah bentuk fisiknya atau di watermark, biar sejarah kita ini tetap terjaga keasliannya. Nah, jadi supaya tentang sejarah Singkawang ini lebih lengkap lagi, baik itu tentang kota Singkawangnya saat ini dan yang masa lalu, nanti foto-foto itu nanti bakalan kita bahas juga, biar teman-teman lebih tahu dengan Singkawang, terutama buat penonton channel YouTube Reja Singkawang yang selalu setia, yang selalu mendukung. Nah, makanya dari itu teman-teman harus subscribe. Nah, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi serta selalu update tentang Singkawang, kota wisata, kota Amoy, kota toleransi, kota pusaka, kota 1000 kelenteng. Pokoknya banyak sekali lah. Singkawang hebat pasti ke Singkawang ya. Oke, demikian dulu konten Reja ini, semoga bermanfaat. Silakan di share jika bermanfaat, dan jangan lupa berikan like dan komentar, serta selalu dukung channel YouTube Reja Singkawang. Dan buat yang teman-teman sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang, Reja doakan yang terbaik tentunya. Semoga sukses dan sehat selalu, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan apapun. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya, konten-konten menarik lagi. Simak terus video channel YouTube Reja Singkawang dan Facebook Syahreja Meaga. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Arus.